Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teori modal sosial. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Azizah, kemudian ada Anas Arif Ababil, yang ketiga ada Firdausiah, dan yang keempat ada Dewi Rahma Andani. Pada teori modal sosial ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kami jelaskan nantinya. Yang pertama ada akar dan definisi modal sosial. Kedua, modal sosial dalam 4 perspektif. Ketiga, modal sosial dalam implikasi negatif. Dan yang terakhir, modal sosial dan pembangunan ekonomi. Baik, yang pertama di sini ada akar dan definisi modal sosial. Muasal teori modal sosial pertama kali sesungguhnya dipicu oleh tulisan Piero Bordi yang dipublikasikan pada akhir 1970-an, di mana judul tulisannya adalah Li Capital Social, Notes Profit Shares, yang diterbitkan dalam Ex de la Recherche on Science Socialist pada tahun 1980. Namun karena publikasi tersebut dilakukan dalam bahasa Prancis, membuat tidak banyak ilmuwan sosial, khususnya ilmuwan sosiologi dan ekonomi, yang menaruh perhatian pada tulisan Bordi tersebut. Setelah James Coleman mempublikasikan topik yang sama pada 1993, barulah para intelektual mengunduh tema tersebut sebagai salah satu santapan penting yang mempertemukan antar disiplin ilmu. Akhirnya hingga saat ini banyak pihak yang berkeyakinan bahwa Coleman merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan konsep modal sosial tersebut, seperti yang ia tulis dalam jurnal American Journal of Sociology yang berjudul Social Capital in the Creation of Human Capital pada tahun 1998. Menurut Bordi, modal sosial adalah agregat sumber daya aktual maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet sehingga menginstitusionalisasikan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, definisi tersebut mengandaikan bahwa modal sosial ini memisahkan 2 elemen, yaitu pertama, hubungan sosial itu sendiri yang mengizinkan individu untuk mengklaim akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh asosiasi mereka, dan yang kedua, jumlah dan kualitas dari sumber daya tersebut. Sedangkan Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai sumber yang bermanfaat yang tersedia bagi pelakunya melalui hubungan sosialnya. Menurutnya, terdapat 3 bentuk modal sosial, yaitu yang pertama, struktur kewajiban, ekspektasi, dan kepercayaan. Yang kedua, jaringan informasi. Dan yang kemudian yang ketiga, norma dan sanksi yang efektif. Modal sosial 4 perspektif. Yang pertama yaitu aliran informasi. Dalam fase yang tidak sempurna, ikatan sosial dalam posisi lokasi atau hierarki yang strategis dapat menyediakan individu dengan informasi yang berguna tentang kesempatan atau pilihan-pilihan. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki posisi yang strategis dipastikan tidak memiliki keuntungan tersebut. Dengan informasi di tangan, berarti individu tersebut bisa mengurangi biaya transaksi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu ikatan sosial. Bisa mempengaruhi pelaku, misalnya supervisor organisasi yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, seperti penggajian ataupun promosi. Yang ketiga yaitu ikatan sosial. Mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu, yakni sesuatu yang merefleksikan aksesibilitas individu terhadap sumber daya lewat jaringan dan relasi yang dipunyai. Yang keempat yaitu hubungan sosial. Diekspektasikan dapat mempengaruhi kembali identitas dan pengakuan. Penguatan kembali tersebut sangat esensial bagi pemeliharaan kesehatan mental dan pembagian sumber daya. Jadi, dari keempat elemen tersebut yaitu informasi, pengaruh, kepercayaan sosial, dan penguatan kembali, mungkin bisa menjelaskan mengapa modal sosial bekerja dalam tindakan-tindakan instrumental dan ekspresif yang tidak dapat dihitung dalam bentuk modal personal seperti modal ekonomi atau manusia.
Deskripsi di atas bisa diperjelas dengan uraian berikut, bahwa dalam operasionalisasinya modal sosial dapat dilihat menurut fungsinya, seperti yang dinyatakan oleh Coleman. Mengendalikan memiliki aspek struktur dan kognisi. Jika dipilih dalam 3 penampakan, maka akan didapatkan sebuah operasionalisasi modal sosial sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumber dan pengejawatahannya. Secara struktur modal sosial terdiri dari peran dan aturan, jaringan dan hubungan interpersonal dengan pihak lain, serta prosedur dan kejadian. Sedangkan aspek kognisinya terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, perilaku, dan keyakinan. Yang kedua, menurut cakupannya atau domain. Struktur modal sosial terbentuk dari organisasi sosial dan aspek kognisinya mewujud dalam budaya sipil. Budaya sipil bisa dimaknai sebagai kemampuan warga negara atau masyarakat untuk mengekspresikan dan mengorganisasikan kepentingan melalui saluran-saluran yang telah tersedia. Yang ketiga, menurut elemen-elemen umum atau common element. Struktur modal sosial terbangun berdasarkan ekspresi yang mengarah kepada perilaku kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan aspek kognisi dari elemen umum ini tidak bisa diidentifikasikan secara jelas karena sangat tergantung dari kesepakatan anggota-anggota yang terlibat dalam hubungan kerja sama tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sosial dalam implikasi negatif. Di dalam model sosial ini terdapat 4 kontroversi yang menyangkut konsep model sosial tersebut. Yang pertama yaitu kontroversi yang mengedepankan apakah model sosial itu aset kolektif atau individu. Pada level kelompok, model sosial mempresentasikan beberapa agresi sumber daya yang bernilai ekonomi, politik, budaya, atau sosial dalam koneksi sosial bagi interaksi anggota dalam sebuah jaringan. Kesulitan muncul apabila model sosial didiskusikan sebagai barang kolektif atau publik karena membaur dengan norma, kepercayaan, dan barang publik lainnya. Yang kedua yaitu kontroversi yang melihat model sosial tersebut sebagai klosur atau jaringan terbuka dalam sebuah jaringan terbuka atau relasi sosial. Dan menurut Bourdieu melihat model sosial sebagai investasi dari anggota model sosial yang berasal sebagai investasi dari kelas dominan, yaitu sebagai kelompok atau jaringan yang bertujuan menjaga dan memproduksi solidaritas kelompok dan melestarikan posisi kelompok dominan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kontroversi yang dipicu oleh pandangan Coleman yang menyatakan bahwa model sosial merupakan sumber daya struktur sosial yang menghasilkan keuntungan bagi individu dalam sebuah tindakan dan yang spesifik, dan memberikan tekanan bahwa model sosial bukanlah entitas tunggal melainkan bermacam-macam entitas yang berbeda dan memiliki 2 karakteristik penting. Model sosial berisi aspek dari struktur sosial dan model sosial dapat ditangkap hanya melalui efeknya, atau model sosial merupakan investasi yang tergantung pada pengembalian terhadap individu tertentu dalam sebuah spesifik. Dan yang terakhir yaitu kontroversi ini mengenai pengukuran. Dan menurut
Coleman mempertanyakan apakah modal sosial bias disepadankan dengan modal ekonomi, fisik, dan manusia, sehingga bias dikuantifikasi dalam bidang ilmu sosial. Nah, sampai saat ini modal sosial lebih banyak didekati dengan analisis kualitatif, dan untuk analisis kuantitatifnya biasanya dilakukan dengan mengambil indikator-indikator kualitatif. Akan melanjutkan paparan presentasi dari tema modal sosial. Ya, dari pembahasan kali ini akan melanjutkan dari modal sosial dan juga pembangunan ekonomi. Nah, kelahiran ekonomi sosial atau kelahiran modal sosial itu dipicu dari ranah bidang ilmu sosiologi. Begitu sampai dalam kupasan bidang ekonomi dianggap sebagai bagian dari bentuk modal yang diharapkan memiliki donasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dibagi dalam level beberapa studi. Yang pertama ada penelitian hulu dan juga penelitian hilir. Ada dua penelitian dan ada dua level, yakni penelitian hulu dan penelitian hilir. Nah, di penelitian hulu itu yang mencoba mencari landasan teoritis yang merelasikan modal sosial dengan pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya ada penelitian hilir yang berusaha melacak implikasi modal sosial terhadap pembangunan ekonomi tersebut. Nah, dari kedua level studi tersebut masing-masing sudah menyumbangkan khasana pemikiran yang matang. Nah, sehingga saat ini telah tersedia beberapa argumentasi teoritis yang maupun empiris untuk menjelaskan hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi tersebut. Nah, dari beberapa paparan di atas, saya dari kelompok kami dari kelompok 6 mengambil studi kasus yakni adalah peran modal sosial dalam pengembangan jaringan usaha kecil menengah atau biasa disingkat UMKM kan ya. Oke, studi kasus yang kami ambil adalah di Rumah Makan Padang. Nah, modal sosial kelompok UMKM Rumah Padang di Kota Malang memang sudah terlihat bagaimana modal sosial yang mereka miliki didaya gunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Nah, di sini tujuan dari UMKM itu berdiri di dalam tanda kutip di UMKM di Malang ya, memprioritaskan tujuan bersama. Nah, dalam apa? Dia dalam kelompok itu sendiri bisa dari sektor A, sektor B, sektor C dikelompokkan menjadi satu tujuan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada pendaya gunaan menggunakan modal sosial yang semakin kuat dan solidaritas semakin tinggi. Nah, modalnya itu adalah kerukunan dan juga solidaritas. Oke. Kepercayaan itu juga itu juga penting dalam hal ini sendiri. Nah, yang selanjutnya modal sosial dipandang sebagai suatu komponen yang dapat mempengaruhi produktivitas dari individu dan kelompok sehingga dapat menciptakan suatu kelompok yang berkualitas. Nah, dengan begitu tujuan bersama mudah untuk didapatkan. Selain itu, dalam individu juga dapat mendapatkan apa yang dapat menjadi kepentingan pribadinya, yaitu mendapatkan uang, mendapatkan istilahnya penghasilan lah gitu. Oke. Nah, dalam klasifikasi tipologi modal sosial, kelompok Rumah Makan Padang di Malaysia atau Rumah Makan Sari Minang dalam ini mengambil dua studi kasus ya, di Rumah Makan UMKM di Malang dan juga UMKM atau Rumah Makan di Malaysia yang namanya adalah Rumah Makan Sari Minang. Nah, Rumah Sari Minang ini juga termasuk kelompok bonding sosial kapital. Individu dalam kelompok ini lebih tertutup terhadap perubahan. Nah, terlihat dari kegiatan mereka yang tidak memanfaatkan modal sosial dalam pengembangan usaha. Mereka hanya sekedar berkumpul untuk berbincang-bincang maupun melepas rindu kampung halaman. Nah, maksudnya dari ini sendiri, pada rumah makan ini sendiri diklasifikasikan bahwa rumah makan ini sendiri terkhusus untuk menarik cita rasa atau menarik suasana dari kampung halaman itu sendiri gitu loh. Nah, dia itu memiliki branding sendiri untuk menarik pelanggan itu sehingga bisa menambah kuantitas yang dimilikinya, dalam tanda kutip adalah penghasilan itu sendiri. Nah, mereka dalam tanda kutip UMKM di Rumah Makan Sari Minang itu sendiri, mereka tidak berkembang karena tidak ada keinginan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, dari ini sendiri, karena hanya memprioritaskan itu sendiri, itu tidak berkembang karena
dia hanya fokus pada satu interest saja gitu. Nah, terus untuk kesimpulannya, kelompok ini tumbuh hanya berdasarkan hubungan kesamaan sebagai sesama perantau saja. Nah, kan ditujukan hanya untuk perantau, makanya itu hanya penghasilannya juga rendah, sehingga bisa menimbulkan penurunan jumlah pendapatan gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi dari kelompok saya, bisa didiskusikan bareng-bareng, karena saya dan kita semua di kelompok ini masih belajar. Jadi mohon dimaklumi jika ada salah kata atau salah dari teori-teorinya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.